Hello everyone, I'm Tiara, management student from University of Technology Indonesia. So this is the first video about corporate governance. So we will learn about what is corporate governance. So let's learn it. Kita mulai dari apa sih definisi dari corporate governance. Nah, corporate governance sendiri berdasarkan menurut Christian Amelin, corporate governance itu kerangka kerja yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pihak terkait lainnya. Sementara menurut Slamet Raharjo, tata kelola perusahaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga mampu menciptakan nilai bagi pemegang saham, sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan di dalam jangka panjang. Nah, penerapan yang baik itu bisa ningkatin kepercayaan investor, meminimalkan konflik kepentingan antar manajemen dan pemilik perusahaan, serta meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan. Nah, materi yang kedua yaitu agensi teori. Agensi teori ini merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan atau prinsipal dan pihak yang menjalankan perusahaan, yaitu manajemen or agent. Dalam struktur perusahaan modern, pemilik biasanya nggak mengelola perusahaan secara langsung. Jadi, mereka menunjuk manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Nah, permasalahan utamanya ini kadang adanya konflik kepentingan antara principal and agent. Nah, jadi kadang pemilik perusahaan itu pengen peningkatan nilai perusahaan dan keuntungan maksimal, sedangkan manajemen ini mungkin punya kepentingan pribadi, kayak pengen punya bonus, fasilitas, atau keamanan posisi. Nah, karena adanya kepentingan tersebut, jadi kadang bisa berpotensi mengambil keputusan yang nggak selalu menguntungkan pemegang saham. Nah, ini nih yang bisa kita sebut agency problem. Jadi, adanya corporate governance ini sebagai pengawasan dalam bentuk mekanisme untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu stewardship theory. Nah, ini memiliki pandangan yang berbeda dengan teori sebelumnya. Di dalam teori ini, manajemen dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya dan memiliki motivasi untuk bekerja demi kepentingan terbaik perusahaan, bukan cuma kepentingan pribadi. Tapi teori ini berasumsi bahwa manajer bertindak sebagai steward atau pengelola yang bertanggung jawab terhadap sumber daya perusahaan. Jadi mereka berusaha untuk capai tujuan organisasi karena keberhasilan perusahaan juga akan mencerminkan keberhasilan mereka secara profesional. Jadi di stewardship theory ini hubungan antara manajemen dan pemilik itu bersifat kolaboratif daripada konflik. Nah, selanjutnya itu terkait materi stakeholder theory. Kalau stakeholder theory ini menyatakan bahwa perusahaan itu nggak hanya bertanggung jawab sama pemegang saham, tapi juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan yang disebut stakeholder. Stakeholder ini mencakup berbagai kelompok, kayak karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, hingga lingkungan sekitar. Nah, menurut teori ini, keberhasilan perusahaan itu nggak hanya diukur dari keuntungan finansial, tapi gimana perusahaan bisa menciptakan nilai dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Nah, biasanya di dalam praktik corporate governance, pendekatan stakeholder itu bisa mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis, bertanggung jawab secara sosial, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Nah, materi selanjutnya terkait transaction cost economic. Ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan bisa menghadapi berbagai biaya transaksi. Biasanya itu bisa berupa biaya pencairan informasi, negosiasi kontrak, hingga biaya pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak. Teori ini nekenin bahwa perusahaan itu akan memilih struktur organisasi dan mekanisme tata kelola yang bisa meminimalkan biaya transaksi tersebut. Nah, corporate governance sendiri itu perlu memiliki sistem kontrol kontrak
serta prosedur yang jelas. Jadi semua pihak itu bisa bekerja secara efisien dan mengurangi resiko konflik. Jadi, stakeholder ini terkait stakeholder, pimpinan, manajemen, itu terangkum secara keseluruhan di corporate governance. Jadi ini merupakan konsep penting dalam mengelola perusahaan modern dengan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan itu bisa menjalankan bisnis secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. So, itu dia materi singkat terkait corporate governance untuk pengenalan awal. Thank you for learning with me and see you in the next video.